Setelah menunggu 4 tahun, Persebaya kembali berlatih di Stadion Gelora 10 November. Dikutip dari bolalop.com, setelah menunggu hampir 4 tahun lamanya, Persebaya akhirnya kembali berlatih di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Terakhir kali Persebaya menggunakan stadion tersebut terjadi dalam sebuah laga uji coba awal tahun 2017. Polemik penggunaan Stadion Gelora 10 November Surabaya akhirnya menunjukkan titik terang. Setelah permasalahan biaya sewa terselesaikan, Persebaya berlatih kembali di Stadion Kebanggaan Publik Kota Surabaya tersebut pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021 kemarin. Randy Irwan dan kawan-kawan memulai latihan tepat pukul 4 sore. Selama 1 jam lamanya mereka berlatih di lapangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan Piala Dunia U20 2023 itu. Randy, yang sudah 4 tahun terakhir bergabung dengan Persebaya, bersyukur Green Force akhirnya bisa berlatih di stadion legendaris tersebut. Pertama pasti sangat senang sekali karena ini pertama kali semenjak tahun 2017. Pernah juga sekali sebenarnya, tapi kami diberhentikan waktu itu, pas uji coba hanya 30 menit, kata Randy. Seterusnya belum sampai sekarang, alhamdulillah ini terrealisasi. Kemarin saya juga merasa senang dikabari latihan di sini. Ini yang pertama kali. Mungkin untuk berikutnya lebih banyak latihan di sini. Rasa senang juga diungkapkan oleh Presiden klub Azrul Ananda. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Surabaya. Bagi Azrul, kembali ke Stadion Gelora 10 November layaknya sebuah nostalgia. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pemkot Surabaya juga pada Komisi B Pak Mahfuz. Hari ini bagi saya seperti nostalgia, karena akhirnya setelah 2017 saya mendapat amanah mengelola Persebaya baru kali ini bisa latihan penuh di Gelora 10 November. Selanjutnya, Persebaya bakal sering berlatih di Stadion Gelora 10 November. Akan tetapi, semua bakal tergantung pada program latihan tim pelatih Persebaya. Kami melihat program yang ada. Selama belum ada jadwal, belum ada kepastian liga, kami akan floating dulu. Dalam artian floating melihat situasi bukan floating lapangan. Kami akan melihat situasi, keperluan latihannya seperti apa, kan pelatih harus merancang puncaknya seperti apa. Ucapan menyentuh Randy Irwan setelah Persebaya Surabaya bisa latihan di Stadion Gelora 10 November. Dikutip dari surya.co.id. Kembali bisa masuk dan berlatih di Stadion 10 November Surabaya disambut senang pemain Persebaya Surabaya. Para pemain merasa bangga dan gembira bisa latihan di stadion yang berlokasi di Jalan Tambak Sari, Surabaya ini. Randy Irwan, salah satu pemain senior Persebaya Surabaya mengaku senang karena akhirnya bisa kembali berlatih di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Hal itu diungkapkan Randy Irwan setelah mengikuti latihan tim Persebaya Surabaya di stadion penuh sejarah tersebut, Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Bagi Persebaya Surabaya, ini perdana kembali berlatih di stadion akrab disapa Stadion Gelora 10 November Surabaya setelah sejak 2017 tak pernah bisa berlatih di sini. Padahal Stadion Tambak Sari cukup melekat dengan Persebaya Surabaya, banyak prestasi sejak era perserikatan ditorehkan Persebaya di sini. Pertama pasti sangat senang sekali karena ini pertama kali semenjak tahun 2017, ungkap Randy Irwan. Dulu pernah sekali tapi kami diberhentikan waktu itu, pas uji coba hanya 30 menit. Seterusnya belum sampai sekarang, alhamdulillah ini terrealisasi, tambahnya. Dulu waktu Randy Irwan membela Persebaya 1927 era LPI tahun 2011, markas utama di Stadion Tambak Sari, kala itu Randy juga dilatih Aji Santoso. Kemarin saya juga merasa senang dikabari latihan di sini. Ini yang pertama kali, mungkin untuk berikutnya lebih banyak latihan di sini, harapnya.
Apalagi dikatakan Randy, saat ini Stadion Tambaksari banyak kemajuan karena memang baru saja mengalami renovasi menyambut Piala Dunia U20 yang akhirnya ditunda. Lapangannya pasti beda, dari tribun, rumput lapangan dan semuanya mungkin buat persiapan Piala Dunia. Jadi semuanya sudah disiapkan dengan baik. Saya melihat di sini rumputnya sangat baik untuk Liga 1. Rumputnya empuk, dulu kan agak tebal, sekarang kayak GBT lah. Mudah-mudahan dapat izin di sini selain di GBT, pungkasnya. Komentar Aji Santoso setelah bisa berlatih lagi di Stadion Gelora 10 November. Dikutip dari surya.co.id. Selamat datang kembali Persebaya Surabaya di kandang lamanya, Stadion Gelora 10 November Surabaya. Tim Bajul Ijo kembali berlatih di stadion legendaris di Kota Pahlawan. Persebaya Surabaya tidak mudah untuk kembali menjajal rumput Stadion 10 November Surabaya. Tim polesan Aji Santoso ini harus menunggu selama 10 tahun supaya bisa masuk ke stadion yang dulunya sebagai kandang Bajul Ijo. Sejak 2017, Persebaya Surabaya tidak pernah bisa berlatih di Stadion Gelora 10 November. Padahal Stadion Gelora 10 November dulunya identik dengan Persebaya. Untuk pertama kali kembali memasuki Stadion Gelora 10 November Tambaksari, setelah 10 tahun terakhir tidak pernah, pelatih Persebaya, Aji Santoso membuka memori lama. Kita tahu ini merupakan salah satu stadion legenda dari Surabaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya, terutama bonek, ungkap Aji Santoso usai memimpin latihan tim, Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Ini mengulangi memori karena dulu saya terakhir masuk Tambaksari ini tahun 2011. Baru kali ini saya kembali ke sini lagi, tambah Aji Santoso. Meski bukan sosok asli Surabaya, Aji Santoso cukup dekat dengan Stadion Tambaksari. Selama menjadi pemain, Aji Santoso pernah membela Persebaya, juga sebelumnya pernah menukangi Persebaya dan bermain di Stadion Tambaksari. Membela Persebaya dan menjadi kapten tim musim tahun 1996 sampai tahun 1997. Sekaligus di musim itu membawa Bajul Ijo juara. Menjadi caretaker Persebaya Surabaya melewati playoff Indonesia Super League musim tahun 2009 sampai tahun 2010. Menjadi pelatih Persebaya 1927 di IPL musim 2011, membawa Bajul Ijo juara paruh musim. Kala itu salah satu pemain yang juga bersama Aji Santoso dan tetap bersama tim saat ini adalah Randy Irwan. Selama itu pula, Stadion Tambaksari menjadi stadion utama Persebaya. Memang jujur saya ada rasa kangen juga dengan Tambaksari di mana ketika saya main dulu juga main di sini, jelasnya. Ini kayak membuka memori dengan Stadion Tambaksari. Saya sekarang menjadi pelatih Persebaya. Mudah-mudahan stadion ini juga membawa berkah buat Persebaya, tambah Aji Santoso. Aji tidak memungkiri banyak kenangan yang ia torehkan di Stadion Tambaksari. Banyak sekali kenangan di sini. Dulu ketika kami 1997 menjadi juara bisa dikatakan siapapun yang main di Tambaksari ini sudah gemetar duluan, cerita Aji Santoso. Stadionnya cukup angker buat lawan, kedua ditunjang dengan materi pemain bagus dan pelatih berkualitas almarhum Rusdi Bahalwan, tambahnya. Bedanya kali ini dijelaskan Aji Santoso, kondisi Stadion 10 November lebih baik karena memang Stadion Tambaksari baru saja mengalami renovasi menyambut gelaran Piala Dunia U20 yang akhirnya mengalami penundaan. Jadi tidak heran, Aji katakan pemainnya begitu menikmati latihan kali ini, di mana menjadi latihan kedua Persebaya setelah sehari sebelumnya berlatih di lapangan Sier, Rungkut Industri. Lapangannya gak nyaman lagi, tapi sangat nyaman. Lapangannya sangat bagus, rumputnya sangat flat, rumputnya juga lembut, bagus sekali, pungkasnya. Aji Santoso beber pemain asing yang dibidik Persebaya untuk Liga 1 2021.
Dikutip dari surya.co.id, pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut akan memenuhi 4 kuota pemain asing menatap Liga 1 2021. Hingga saat ini, Persebaya belum memiliki pemain asing, bahkan di ajang turnamen pramusim, Piala Menpora 2021, Persebaya turun dengan 100% skuad lokal. 4 kuota pemain asing kami penuhi, ungkap Aji Santoso usai memimpin latihan tim Selasa, tanggal 27 April tahun 2021, tadi sore di Stadion Tambak Sari. Mengenai nama pemain asing bidikan dan periodisasi pemain asing tersebut bergabung dengan tim, baru akan dibicarakan dengan manajemen Persebaya besok, Rabu. Bedanya dari musim sebelumnya, 4 pemain asing yang akan diboyong musim ini dijelaskan Aji Santoso akan ada pemain asing posisi bek. Musim 2019 lalu, meski Persebaya memiliki 4 pemain asing, tidak ada pemain berposisi bek. Mahmud Eid, penyerang sayap, David Da Silva, striker, Makan Konate, gelandang, Arin Williams, gelandang. Ada merubah sedikit komposisi, kalau kemarin saya tidak ambil pemain stopper, sekarang ngambil karena untuk antisipasi kalau pemain-pemain Persebaya dipanggil timnas, jadi kami gak terlalu kebingungan, paparnya. Sederet pemain belakang Persebaya memang menjadi langganan timnas Indonesia di semua usia. Koko Ari Araya, Arif Satria, Rahmat Irianto dan Rizky Ridho merupakan nama-nama yang kerap dipanggil pemusatan latihan, TC Timnas. Termasuk TC Timnas Indonesia yang akan digelar tanggal 1 Mei tahun 2021 mendatang. Dari 34 nama pemain yang dipanggil TC, 3 diantaranya merupakan pemain Persebaya di posisi bek. Koko Ari Araya, Arif Satria, dan Rahmat Irianto. TC ini sebagai persiapan menghadapi 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G di Uni Emirat Arab, UEA. Indonesia akan melawan Thailand pada tanggal 3 Juni lalu, Vietnam tanggal 7 Juni dan terakhir UEA pada tanggal 11 Juni.